Dipermalukan timnas Indonesia, Arab Saudi diragukan supporter sendiri. Tak main-main, STY panggil 3 pemain keturunan untuk Piala AFF 2024. Deretan media luar negeri yang viralkan kemenangan timnas Indonesia. Aksi kocak supporter sampai jatuh dukung skuad Garuda. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dipermalukan timnas Indonesia, Arab Saudi diragukan supporter sendiri. Timnas Arab Saudi terjang krisis baru usai dicukur timnas Indonesia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah media lokal mereka menyebutkan The Green Falcon mengalami krisis ofensif alias krisis gol. Hal ini menilik beberapa pertandingan yang telah dijalani, di mana Arab Saudi tersandar di hampir semua pertandingan pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti ditahan imbang 1-1 timnas Indonesia di kandang mereka, hanya mampu unggul tipis dari Cina, serta harus kalah dari Jepang. Catatan minor kemudian berlanjut di mana Arab Saudi harus terima ditahan imbang Bahrain, serta Australia kemudian teranyar digulung timnas Indonesia dengan skor meyakinkan 2-0. Baru mencetak 3 gol, itulah yang membuat Arab Saudi dijatuhi krisis gol, di mana jumlah gol diketahui juga yang paling sedikit di antara negara lain di grup yang sama. Diketahui Arab Saudi hanya mampu mencetak 3 gol. Sementara dengan perbandingannya, Bahrain berhasil mencetak 5 gol, lalu Cina, Australia, dan Indonesia dengan 6 golnya. Sementara Jepang paling tinggi dengan 22 gol. Dalam hal ini, salah satu media lokal mereka yang cukup kencang mengkritisi adalah Arya Dia, yang menyebut bahwasannya The Green Falcons mengalami krisis ofensif. Sementara itu mengenai hal ini, pelatih Arab Saudi Hervé Renard pun juga telah menyampaikan tanggapannya. Ia tak mengelak atas tudingan tersebut. Terakhir, Mancini harus kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih kepala tim nasional karena ditahan imbang pasukan STY. Namun kini usai berganti pelatih, hasil lebih buruk justru dialami skuad The Green Falcon. Tentu sebuah pencapaian bagi timnas Indonesia, namun sebuah kemunduran untuk Arab Saudi. Deretan media luar negeri yang viralkan kemenangan timnas Indonesia. Pertama, The Straits Times. Media Singapura menyinggung bagaimana timnas Indonesia sebagai perwakilan terakhir ASEAN atau Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ulasan itu ditulis The Straits Times bersamaan dengan membagikan hasil kualifikasi di grup C pada babak ini. Indonesia mengejutkan Arab Saudi saat Jepang yang kejam mengalahkan Cina. Satu-satunya tim Asia Tenggara yang tersisa di babak kualifikasi memastikan kemenangan yang luar biasa di Stadion Gelora Bung Karno. Demikianlah tulis The Straits Times. Kedua, AP News. Media AP News menyinggung kali terakhir timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia, dan pada saat itu masih bernama Hindia Belanda. Kemudian 2 gol Marcelino pun juga ikut disorot. Statusnya sebagai pemain Oxford United coba dikenalkan media ini ke para pembaca. 2 gol dari Marcelino Ferdinand yang bermain untuk Oxford United di Divisi 2 Inggris memastikan kemenangan penting bagi negara Asia Tenggara yang terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1938 sebagai Hindia Belanda. Tulis AP News. Ketiga, Newsies. Media Korea Selatan ini menyinggung bagaimana timnas Indonesia Aswan Sintayong berhasil mengalahkan Arab Saudi. Klaim menarik pun dilontarkan Newsies bahwa timnas Indonesia tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu tim kuat di Asia. Ini juga merupakan pertama kalinya Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Tidak hanya meraih kemenangan pertama, namun fakta bahwa mereka mengalahkan salah satu tim kuat di Asia akan membuat mereka semakin bersemangat. Tulis Newsies.
Aksi kocak supporter sampai terjatuh dukung skuad Garuda. Seperti yang kita saksikan di layar kaca, supporter Indonesia memberikan dukungan kepada timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Meski tanpa koreografi yang megah layaknya menjamu Jepang kemarin, namun itu tak menghentikan semangat mereka untuk memberikan dukungan. 90 menit berhasil mereka manfaatkan untuk meneror anak buah Herby Renard, sehingga timnas Indonesia bisa melancarkan sederet aksi yang membawa kemenangan 2-0. Rupanya, antusiasme pun terjadi tidak hanya di dalam stadion, tapi juga di luar stadion. Bahkan baru-baru ini viral di media sosial seorang pria terjatuh ke rel kereta api saat sedang fokus menonton pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Diduga kejadian ini terjadi di Stadion Juanda, Jakarta Pusat. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @galersiade. Alih-alih kesakitan, pria itu justru tertawa. Bahkan perekam video ini pun juga ikut menertawai temannya tersebut. Pria yang memakai jaket krem lengkap dengan tas ransel itu diduga terjatuh karena terlalu fokus menonton pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Hal itu pun terlihat dari HP-nya yang masih memutar siaran bola. Beruntung saat terjatuh tidak ada kereta yang melintas. Petugas keamanan itu pun juga nampak sigap untuk membantu pria tersebut. Antusiasme yang sama sebelumnya juga diperlihatkan oleh Kevin Dix yang juga ikut berselebrasi dan merayakan gol-gol timnas Indonesia di dalam pesawat. Tak main-main, STY panggil 3 pemain keturunan untuk Piala AFF 2024. Di sela-sela kesibukan STY menakodai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3, juru taktik asal Korea Selatan ini juga harus membagi fokusnya untuk persiapan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan berlangsung pada 8 Desember hingga 5 Januari nanti. Sempat beberapa suara sumbang terdengar merespon keputusan timnas Indonesia yang turun dengan skuad mudanya. Namun kini STY melalui asistennya Nova Arianto mengatakan akan memanggil Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang itu. Ada beberapa pemain dari luar abroad yang kita panggil seperti Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Kita lihat situasinya, apakah diizinkan klubnya atau tidak. Demikianlah kata Nova Arianto. Seperti yang diungkapkan Nova Arianto di atas, meski dipanggil, tidak ada jaminan Justin Hubner dan kawan-kawan gabung timnas Indonesia. Sebab ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukanlah turnamen resmi FIFA, sehingga klub tidak wajib melepaskan sang pemain ke tim nasional. Sebelum ini, sejumlah pemain yang dipanggil pun sudah di-spill klubnya masing-masing. Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan ex-pemain andalan Sintayong saat menangani timnas U20 pada 2022-2023. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Ferrari, Robby Darwish, Kakang Rudianto, Ronaldo Kuate hingga Hoki Caraka. Pemain yang baru saja 2 kali membobol gawang Arab Saudi Marcelino Ferdinand juga masuk ke dalam daftar ini. Selain nama-nama di atas, Sintayong pun memanggil 2 pemain senior demi meningkatkan kualitas tim, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Menarik untuk menanti siapa saja pemain yang akhirnya bisa gabung skuad Garuda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.